Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan patutlah kita memuji Tuhan. Patutlah kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan Engkau Yesus Tuhan. Kami puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Mari naikkan pujian ini lagi bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Biarlah segala pujian, segala hormat kita, syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yang bertahta di kerajaan sorga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Kita sujud di hadapannya. Puji Tuhan. Sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Mari katakan haleluya. Haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu.
Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Bapa kami, Bapa yang mulia, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saat yang terindah Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu, menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang Engkau nyatakan dalam setiap hati kami. Dan saat ini juga Tuhan, hati kami rindu menyembah Tuhan, memuliakan nama Engkau, meninggikan nama Tuhan, karena Engkau layak terima pujian, hormat, dan ucapan syukur dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus bekerja, kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati, hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini pada satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau muliakan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Haleluya. Puji namanya Yesus. Mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh cintanya. Mari kita sama-sama puji namanya Yesus. Haleluya. Puji namanya Yesus. Mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dipuaskan oleh firman-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Mari kita sama-sama puji namanya Yesus. Haleluya. Puji namanya Yesus. Mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh cintanya. Mari kita sama-sama puji namanya Yesus. Mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dipuaskan oleh firman-Nya. Puji Tuhan. Oleh firman-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Katakan lagi haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Kita terus memuji Tuhan, kita terus memuliakan Tuhan. Ku mau puji nama Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layak ya Kristus Yesus. Sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup.
Kita tinggikan nama Tuhan terus karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus, sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup. Amin. Kasih setia Tuhan tiada berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Mari puji Tuhan terus dalam kehidupan kita. Kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya, ku mau puji Dia selamanya, ku mau puji Dia selamanya. Haleluya. Kita mau puji Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Tetap tinggal bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tetap lanjutkan puji-pujian kita. Kita masih terus memuji Tuhan. Biarlah kalau kita lihat tanda-tanda zaman di sekeliling kita, Tuhan Yesus segera datang. Mari kita siapkan diri kita. Kita minta roh-Nya. Oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Lihat tanda yang terjadi di dunia. Berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah. Minta roh-Nya, jangan kau terdapat tinggal tidurlah. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Lihat tanda yang terjadi di dunia. Berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah. Minta roh-Nya, jangan kau terdapat tinggal tidurlah. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Oh saudara, mari kita terus nyanyikan pujian ini. Biarlah kita terus minta Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah. Minta roh-Nya, jangan kau terdapat tinggal tidurlah. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Tak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Maranatha, haleluya. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Tak lama lagi Tuhan akan datang. Mari saudara, kita siapkan diri kita. Haleluya. Tuhan datanglah, siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, Tuhan
di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak tanda-tanda zaman yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus segera datang. Dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi saksi Tuhan untuk kita menyelamatkan bangsa kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini supaya mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus segera datang dan kita harus menyelamatkan generasi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari nyanyikan lagi pujian ini dari awal. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Haleluya. Nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Haleluya. kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Haleluya. Biar bangkit gereja Tuhan. Biar kami bangkit Tuhan. Haleluya. Haleluya. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Haleluya. Generasi ini Tuhan, selamatkan ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan meneguhkan kita lagi, yang akan menguatkan kita lagi, bahwa kita perlu Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita, untuk kita menjadi berkat, untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Nyanyikan pujian ini, bimbinglah daku ya Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu Bapak Ibu. Haleluya. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan.
Tuhan. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku bukan jatuh. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, kalau kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, Dengan Yesus di sisi kita, kita mampu, Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah kita terus berpegang kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan lagi, bimbinglah daku ya Tuhan. bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Mari kita katakan, tanpa Yesus kita akan jatuh. Tanpa Yesus kita tersesat. Tanpa Yesus kita tidak mampu. Haleluya, haleluya. Membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisi kita, dengan Yesus di sisiku, haleluya. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, haleluya, haleluya. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Benar ya Tuhan, tanpa Yesus kami pasti jatuh. Tetapi dengan Engkau ada kekuatan sehingga kami teguh berdiri karena Engkau yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian yang kami naikkan kepadamu memuliakan, meninggikan nama-Mu. Hati-Mu disenangkan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu bagi kami semua, karena firman-Mu itu adalah kekuatan dalam hidup kami, menopang, menuntun, terang dan pelita dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati dan urapi hamba-Mu, berbicaralah bagi kami semua lewat firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
jemaat Tuhan dimanapun berada. Percaya kita bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita dan siap memberkati kita. Puji Tuhan. Kenalilah tanda-tanda zaman. Tema pemberitaan firman Tuhan pada ibadah daring kita saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-16, di ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Tapi saya rindu kita membaca di ayat yang pertama mulai. Matius pasalnya yang ke-16, di ayatnya yang pertama mulai. Kita berdiri semua, kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit, kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ayatnya yang keempat, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, orang Israel pada zaman Yesus merindukan satu zaman damai, di mana mereka dibebaskan dari penjajahan Romawi, kemudian aturan-aturan ditegakkan, dalam hal ini aturan-aturan Taurat. Dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mereka bisa melihat bahwa Yesus, atau dalam hal ini maksud saya melihat akan Mesias memerintah di kerajaan Israel. Ada sebagian orang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebagian orang memandang bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kemudian orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki datang meminta tanda kepada Yesus supaya Yesus menyatakan satu tanda yang ajaib dari sorga untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan kita tahu bersama tujuannya bukan untuk supaya mereka bisa mempercayai Yesus, menerima Yesus, tapi sebenarnya mereka sedang mengolok-ngolok Yesus. Siapa orang Farisi? Siapa orang Saduki? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang memisahkan diri dari, saya mau katakan, kehidupan dunia. Jadi mereka sangat fanatik dengan Taurat. Mereka tidak mau mengkompromikan diri dengan hal-hal yang mungkin dikatakan duniawi. Jadi mereka sangat fanatik dengan Taurat. Orang-orang Saduki ini adalah orang-orang dari golongan imam. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di zaman Raja Salomo ada seorang imam besar yang namanya Imam Sadok. Dan dari keturunan Imam Sadok inilah muncul kelompok ini, kelompok Saduki, karena mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan Imam Sadok. Mereka pada zaman Yesus, merekalah yang menguasai Bait Allah. Mereka memerintah di sana. Dua kelompok yang dipandang bahwa kelompok-kelompok ini mewakili orang-orang Israel. Mereka datang untuk meminta tanda kepada Yesus. Dan saya sudah sebutkan tadi bahwa mereka sebenarnya bukan bertujuan untuk
datang percaya kepada Yesus. Mereka ingin mencobai dan mereka seperti mengolok-ngolok Yesus. Dan kita tahu di dalam Alkitab menjelaskan bahwa Yesus mengecam mereka, Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita diminta untuk dapat menilai. Kita diminta untuk dapat mengenali zaman. Tujuannya, kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, tujuannya supaya kita dapat memutuskan yang benar. Jadi, Yesus menginginkan kita untuk dapat mengenali tanda-tanda zaman, supaya kita bisa menilai, dan pada akhirnya kita dapat mengambil satu sikap atau satu keputusan yang benar. Kita melihatnya itu di dalam Lukas pasalnya yang ke-12, di ayatnya yang ke-56 sampai ayatnya yang ke-57. Saya ingin bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ayat 57, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Dari sini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita dapat mengerti, dapat memahami tujuan kita memperhatikan, tujuan kita seperti tema kita, tujuannya kenali tanda-tanda zaman adalah supaya kita dapat mengambil keputusan yang benar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam pertemuan saat ini saya akan menyampaikan dua hal untuk Bapak, Ibu semuanya. Yang pertama adalah maksud dari tanda-tanda zaman, dan yang kedua adalah respon kita terhadap tanda-tanda zaman. Maksud dari tanda-tanda zaman kita mempelajari di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tanda-tanda zaman ini maksudnya adalah zaman atau waktu munculnya Mesias dan karyanya disertai dengan tanda-tanda ajaib. Kapan itu dimulai? Alkitab memberikan penjelasan kepada kita, coba kita perhatikan di dalam Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kedua dikatakan begini, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi Allah Bapa di sorga berbicara kepada manusia dengan perantaran anaknya. Dalam hal ini Yesus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sampai di situ saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dari Ibrani pasal yang pertama ayatnya yang kedua di sini kita dapat melihat kapan dimulainya zaman Mesias itu. Kapan dimulainya akhir zaman itu, zaman akhir itu. Maka kita melihat bahwa dimulainya zaman akhir itu saat Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Jadi saat Yesus hadir di dalam dunia ini, maka pada saat itulah dimulai akhir zaman itu. Akhir zaman itu. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Paulus memberikan penjelasan bahwa zamannya,
adalah merupakan zaman akhir. Jadi saya ulangi, zaman akhir itu dimulai dari Yesus berinkarnasi menjadi manusia sampai kedatangannya pada kedua kali. Itu berdasarkan Ibrani pasal yang pertama ayatnya yang kedua. Nah, kemudian akhir zaman, zamannya Mesias berkarya dengan luar biasanya. Seperti tadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat bahwa ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka meminta tanda kepada Yesus karena ada sebagian orang yang berpikir bahwa Yesus itu adalah Mesias, jadi mereka mencobai atau dengan cara meminta tanda kepada Yesus. Dan Yesus berkata bahwa untuk angkatan yang jahat ini, tanda Nabi Yunus diberikan kepada mereka. Di mana Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam di sana. Dan kita mengerti bersama bahwa ini menjelaskan tentang Yesus yang mati dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mengerti bersama, kita mengetahui bersama bahwa zaman Mesias, zaman Yesus hadir. Dan kita tahu bahwa Yesus menunjukkan dirinya, menampilkan dirinya sebagai Mesias. Kalau Yesus berkata kepada orang Farisi dan Saduki dan orang-orang Israel tentang Nabi Yunus, 3 hari, 3 malam di dalam perut ikan, Yesus sebenarnya sedang mau menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya itu adalah tanda yang ajaib itu, tanda yang mulia itu, yang seperti mereka minta, tanda dari sorga. Yesuslah tanda yang dari sorga, yang mulia dan agung itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat bagaimana keberadaan dari Yesus, sebenarnya orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka sudah mengerti, mereka sebenarnya harus tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ketika Yesus lahir di kandang Betlehem, pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ada sekian banyak orang Majus datang. Dan mereka bertanya kepada Herodes tentang bayi yang baru lahir. Tentang raja di atas segala raja yang baru lahir itu. Dan saat itu Herodes agak terkejut Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan kemudian apa yang terjadi? Herodes mencari jawaban mengenai hal itu. Dia datang kepada siapa? Dia datang kepada ahli-ahli Taurat. Siapa ahli-ahli Taurat? Ahli-ahli Taurat ini adalah guru-guru dari kaum Farisi. Mereka itu adalah alim ulamanya dari kaum Farisi. Bertanya dan Herodes mendapatkan sebuah jawaban luar biasa. Begitu. Bahwa di Betlehem, seperti yang tercatat di dalam kitab Mika, Yerusalem, Alkitab memberikan penjelasan bahwa pada saat itu Yerusalem gempar dengan peristiwa itu. Ada orang Majus datang mencari raja yang baru lahir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita dapat memahami di sini, kita dapat melihat di sini bahwa Yesus hadir di dalam dunia ini dan itu dimulainya zaman akhir zaman itu. Zaman Mesias itu. Sebenarnya orang Farisi, orang Saduki tidak bisa menolak akan hal itu. Tetapi karena mereka, pada intinya mereka tidak mau percaya. Tidak mau menerima Yesus itu. Dalam pelayanan Yesus, ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Air menjadi anggur. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh berjalan.
Orang mati bisa dibangkitkan. 5.000 orang dikasih makan dengan tanda ajaib yang luar biasa oleh Yesus Kristus. Ada 4.000 orang diberi makan oleh Yesus. Kan ini tanda-tanda yang luar biasa yang Yesus tunjukkan kepada orang-orang Israel, termasuk orang Farisi dan orang-orang Saduki. Sebenarnya mereka tidak bisa tidak untuk menerima. Tidak bisa tidak, maksud saya, untuk menolak. Mereka sebenarnya harus menerima. Tapi itulah mereka. Karena mungkin kepentingan mereka terganggu dan lain-lain sebagainya, mereka memutuskan untuk tidak mau menerima Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dari zaman Yesus lahir sampai Yesus akan datang, itulah zaman akhir. Haleluya. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Di situ menjelaskan tentang peristiwa yang luar biasa di kamar loteng Yerusalem, di mana murid-murid Tuhan Yesus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan orang-orang di sana terheran-heran peristiwa itu, melihat akan peristiwa itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus pada saat itu, saya ingin membacakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan seterusnya. Jadi ketika kamar loteng Yerusalem, pengalaman rasul-rasul, mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, Petrus mengatakan bahwa itu merupakan kenyataan nubuatan, dan itu terjadi pada hari-hari terakhir. Ini tanda kepenuhan kuasa Roh Kudus, itu merupakan tanda akhir zaman. Dan hal itu masih terus berlanjut. Pengalaman-pengalaman kepenuhan kuasa Roh Kudus itu akan terus bekerja atas kehidupan orang-orang percaya. Alkitab juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa tanda-tanda zaman akhir, selain dari pencurahan Roh Kudus, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang pertama mulai kita membaca di sana, akan terjadi masa-masa yang sukar. Ini tanda-tanda zaman akhir. Masa-masa yang sukar. Haleluya. Kemudian di dalam Matius pasal yang ke-24. Fenomena-fenomena luar biasa terjadi. Ada peperangan, ada kelaparan, ada penganiayaan, ada kemurtatan, ada penyesatan dan lain-lain sebagainya. Dan hal ini sementara terjadi di bumi yang kita cintai ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, menjelaskan tentang begitu banyak tanda-tanda akhir zaman. Dan melihat akan tanda-tanda akhir zaman itu, bagaimana respon kita, Bapak Ibu? Bagaimana tanggapan kita? Dan ini hal yang kedua yang ingin saya bagikan. Tanggapan kita melihat tanda-tanda zaman yang dimulai dari Yesus lahir ke dalam dunia ini sampai kedatangannya nanti. Respon kita, yang pertama kalau kita lihat di sana, ada respon yang keliru. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ada respon yang keliru ternyata. Dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Respon keliru tentang zaman akhir. Di sini dikatakan begini, tetapi kami berpesan kepadamu
Paulus dan rekan-rekannya berpesan kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Perhatikan ayat yang ke-8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ketika Paulus menyampaikan akan ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini dalam konteks di mana kalau kita lihat pasal sebelumnya, Paulus sedang menjelaskan tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman itu, tentang kedatangan Tuhan. Nah, kemudian ada orang-orang yang menyikapi, meresponi akan berita kedatangan Tuhan itu dengan mereka meninggalkan kehidupan, saya mau sebut jasmani mereka begitu. Jadi mereka lebih menonjolkan hal-hal yang rohani. Mereka beribadah, kemudian mereka berpuasa. Sepertinya tinggal di dalam bait Allah terus. Mereka meninggalkan kehidupan yang seharusnya mereka kerjakan. Bekerja, mencari nafkah, dan seterusnya. Padahal kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, bekerja itu merupakan mandat mulia yang Allah berikan atas kehidupan orang-orang, atas kehidupan manusia. Salah satu hukum di dalam Kejadian kita lihat di sana, pada saat Allah membentuk manusia, setelah itu Allah menyuruh mereka untuk berusaha dan bekerja. Itu mandat mulia yang Allah berikan kepada manusia. Dan harus kita lakukan itu. Kita harus bekerja supaya kita tidak menjadi beban orang lain. Nah, kita melihat di jemaat Kolose di sini, ketika mereka dengar akan berita bahwa Yesus sudah tidak lama lagi akan datang, mereka mementingkan hal-hal yang rohani, mereka puasa, mereka doa, mereka beribadah. Padahal ketika mereka melakukan akan hal itu, Paulus katakan mereka ini menjadi beban. Maka daripada itu Paulus katakan, jauhi orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jauhi orang-orang itu. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jangan salah meresponi akan kedatangan Tuhan. Kita harus bekerja, kita beribadah. Kita beribadah, kita juga harus bekerja. Jangan beribadah terus. Kita lupa tanggung jawab mandat mulia yang Allah sudah percayakan atas kehidupan kita. Dan kemudian respon yang benar bagi seorang Kristen menanggapi zaman akhir itu adalah, kalau kita melihat di dalam Matius 24 ayatnya yang keempat, kita berjaga-jaga, berhati-hati gitu, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita berhati-hati, berjaga-jaga, maka kita akan melihat hal-hal yang indah atas kehidupan kita. Kalau berjaga-jaga itu lebih banyak berhubungan dengan pikiran. Maka daripada itu pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, yang suci, yang kudus, kemudian kita buktikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita tahu bahwa hari ini, zaman akhir, kita jangan berdiam diri, Bapak Ibu. Malahan kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan percayalah, Allah akan memberkati kita. Zaman akhir ini, ada begitu banyak mereka-mereka yang mengalami penderitaan yang amat sangat. Ada begitu banyak orang-orang yang kelaparan. Ada begitu banyak orang-orang yang sakit, yang miskin, yang menderita karena kebencian. Mereka membutuhkan uluran tangan kita untuk kita bantu. Seperti Yesus.
Dia berkeliling untuk melakukan perbuatan baik. Haleluya. Ini tanggapan kita yang benar. Menanggapi, meresponi akan berita kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga di sana, dikatakan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang mengolok-ngolok bahwa Tuhan tidak akan datang. Buktinya sekarang, sudah dari dulu dikatakan bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Tapi buktinya sekarang, Tuhan tidak datang-datang. Dan kita harus akui, peperangan terjadi sudah sekian lama. Orang-orang yang mengalami penderitaan sudah sekian lama mengalami penderitaan. Orang-orang yang mengalami sakit penyakit, sudah sekian lama, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan tidak datang-datang. Kalau saya melihat di dalam Alkitab, satu saja. Kenapa Tuhan belum datang? Karena di ayatnya yang ke-9 dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Karena Tuhan sabar, Dia tidak menginginkan manusia itu binasa. Dia menginginkan semua orang itu diselamatkan, Bapak Ibu. Karena Dia sabar. Dia seperti menunda kedatangannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi saat ini kita hidup di zaman akhir. Di zaman akhir. Kita hidup di zaman akhir. Mulai dari Yesus sampai Dia datang pada kali yang kedua. Kita percaya hal itu akan terjadi. Yesus akan datang pada kali yang kedua. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita meresponinya. Hidup giat dalam pekerjaan Tuhan. Ulurkanlah tangan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti bekerja. Dan jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan ibadah. Itu respon yang benar. Dan percayalah, pada saat Dia datang pada kali yang kedua, kita akan mendengar dari mulutnya sendiri berkata, "Sabaslah, hai hambaku yang setia. Marilah nikmati kebahagiaan besar Tuhan kita." Amin. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan yang saya dapat bagikan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali kita sudah lihat dan mungkin kita rasakan. Kita percaya bahwa peristiwa itu bukan berita hoaks, tapi itu kenyataan yang akan terjadi. Mari kita berdiri semuanya, kita pujikan pujian ini. Dunia mau binasalah, Tuhan Yesus hampir datang. Bersedialah. Amin, haleluya. Jangan keraskan hatimu. Jangan kau keraskan hatimu. Turutilah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Haruslah pasti hal ini terjadi. Kita menjadi sempurna di dalam air dan roh. Amin Tuhan. Oh, lihatlah tanda zaman. Lihatlah tanda zaman. Dunia mau binasalah. Tuhan Yesus hampir datang. Tuhan Yesus haleluya. Nasihat firman Tuhan, bersedialah. Bersiap-siaplah kita. Haleluya. Jangan kau keraskan hatimu. Turutlah perintah Tuhan. Turutlah perintah Tuhan. Haruslah jadi sempurna di dalam air dan roh. Oh, lihatlah tanda zaman.
perintah Tuhan, haruslah jadi sempurna di dalam air dan roh. Oh, lihatlah tanda zaman, dunia mau binasa. Tuhan Yesus hampir datang, bersedialah. Jangan kau keraskan hatimu, turutlah perintah Tuhan. Amin Tuhan. Haruslah Jadi sempurna di dalam air dan roh. Haleluya. Firman Allah berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Satu keadaan yang mulia dan agung. Kita rindu, kita ada di sana, mengalami pengalaman indah itu. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus sudah hampir datang. Kita diminta untuk bersiap-siap. Kita diminta untuk berjaga-jaga. Kita diminta untuk hidup benar, hidup kudus, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Janji firman Allah, kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Satu keadaan yang mulia, satu pemandangan yang agung. Haleluya. Kita rindu mengalaminya. Kita disempurnakan sama seperti Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, lihatlah tanda zaman. Dunia mau binasa. Tuhan Yesus hampir datang. Bersedialah. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, kedatangan-Mu bukan berita bohong ya Tuhan. Bukan hoaks Tuhan. Tapi itu pasti akan terjadi. Banyak orang mengolok-ngolok. Tapi Tuhan, kami percaya Yesus akan datang. Haleluya. Engkau akan menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Haleluya. Oh, lihatlah tanda zaman. Oh, haleluya. Kami bersedia. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Jangan masuk, Penuhkan kami dengan roh-Mu. Penuhkan kami Yesus. Haleluya. yang setialah Yesus. luput dari bahaya.
bersedialah dan penuh Roh Suci. Amin Tuhan. Minta Tuhan supaya Allah memenuhi hidup kita dengan Roh Suci, menguasai hidup kita, memimpin kita, mendampingi kita, menyertai kita menghadapi masa-masa sukar. Haleluya. Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, itu adalah penolong kita, membebaskan kita, meluputkan kita. Amin Tuhan. Dan penuh Roh Suci. Haleluya. Haleluya. Dan penuh Roh Suci. Jangan masuk Amin Tuhan. dalam dunia yang gelap, yang setialah luput dari bahaya. Bersedialah dan penuh Roh Suci. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau pada saat ini ya Tuhan. Firman Tuhan memberikan pengajaran mulia atas hidup kami, bahwa kami hidup di zaman akhir ini ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau, Yesus Kristus, akan datang pada kali yang kedua. Tuhan, itu merupakan hal yang indah, satu peristiwa yang membahagiakan, yang mulia atas hidup kami Bapa. Kami rindu, kami menikmatinya. Kami rindu, kami mengalaminya ya Tuhan. Tuhan tolong, biarlah Allah lah yang memenuhi kami dengan kuasa Roh Suci ya Tuhan. Supaya di masa-masa akhir ini, di zaman akhir ini, kami diperhadapkan dengan hal-hal yang disebut sukar ya Tuhan. Kami diperhadapkan dengan hal-hal yang memberatkan hidup kami. Tetapi karena ada Roh Suci atas hidup kami, yang menguasai kami, yang memimpin kami ya Tuhan, yang menguatkan kami, yang memampukan kami menghadapi semuanya itu ya Tuhan. Dan kami percaya, ketika menghadapi itu, kami akan tampil sebagai pemenang ya Tuhan. Dan dengan kuasa Roh Suci inilah yang memberikan kelayakan dalam hidup kami. Pada saat Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau akan menjemput kami, dan kami menyongsong Engkau di awan-awan yang mulia. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh Suci. Penuhi kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di akhir ibadah ini kami berdoa kepadamu. Tuhan tolong berkati pelayanan di GPDIK Kraso ini ya Tuhan. Keramat, Ketapang, dan Neosoho. Tuhan tolong berkati mulai dari Bapak Gembala kami, Bapak Ibu Wakil Gembala kami, hamba-hamba Tuhan majelis, sampai seluruh umat Tuhan. Tuhan tolong berkati semuanya ya Tuhan. Segala bentuk pelayanan kami ya Tuhan. Kami percaya Allah lah yang memberkati semuanya. Baik itu pelayanan meja maupun pelayanan mimbar kami ya Tuhan. Kami akan melihat dan merasakan sendiri bagaimana tanda-tanda heran mengiringi
segala pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami kepadamu untuk umat Tuhan yang sedang menghadapi permasalahan hidup ya Tuhan Yesus. Baik itu sakit, penyakit, masalah ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Tuhan tolonglah, lawati mereka, kunjungi mereka, sembuhkan dan pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Dan selesaikan segala bentuk permasalahan hidup mereka ya Tuhan. Dan segala sesuatu yang mereka harapkan, cita-cita mereka, Tuhan tolong berkati semuanya ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan selalu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan kekasih-kekasihku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus selalu menjadi bagian kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.